Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya Pendeta Henry bisa kembali membagikan kebenaran firman Tuhan melalui voice note renungan harian Resort GKE Prukcahu. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan kesehatan, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu untuk melandasi hari ini dalam tugas dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seraya berdoa agar firman-Mu dapat menjadi pandu bagi hidup kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal 8 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25 yang berkata demikian. Di bawah perikop angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Amin. Ibu bapak warga jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Semua orang ingin hidup dalam dunia ini mengalami damai, sejahtera, dan kebahagiaan. Artinya ia ingin agar hidup yang dijalaninya bebas dari masalah sebisa mungkin. Tetapi dalam kenyataannya, kehidupan ini seringkali kita mengalami situasi yang sama sekali tidak diinginkan. Misalnya terjadi gejolak badai dalam kehidupan kita. Misalnya badai penyakit, masalah dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah sulitnya mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, nas hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus pernah meneduhkan gelora badai Danau Galilea yang sedang bergejolak, di mana angin dan air mengamuk menghantam perahu para murid bersama dengan dia yang sedang berlayar menuju ke seberang. Nah, kita diingatkan melalui nas ini bahwa gejolak apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan ia hadir tiba-tiba, tidak termasuk dalam kalender atau rencana apapun dalam hidup ini. Tetapi ia bisa datang secara tiba-tiba. Tetapi apa yang mau diajarkan? Apabila kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, maka kita mengingat bahwa pada masa lampau Tuhan Yesus pernah berdiri menghardik angin dan air dalam rupa badai yang datang itu, dan semuanya menjadi teduh. Nah, ibu bapak, saudara, warga jemaat, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi badai kehidupan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berserah pada Tuhan. Andalkan Dia, bukan diri kita sendiri, bukan jaringan kita, bukan kenalan kita, bukan koneksi kita terhadap siapapun. Tetapi sungguh-sungguh andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jika demikian, maka Ia akan bertindak bagi kita. Apabila kita dapat diam, tenang, dan tunduk di bawah kaki Tuhan, maka badai itu akan reda. Dan Tuhan akan menghentikan gejolak badai kehidupan, baik dalam rupa permasalahan-permasalahan, pergumulan hidup yang ada, tantangan-tantangan kehidupan yang dialami oleh kita semua. Karena Ia adalah Tuhan yang berkuasa di atas semua badai yang datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat.
Bapa di sorga, terima kasih karena pada hari ini kami diingatkan bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, tidak sedikit kalinya badai kehidupan bisa datang menerpa kami. Dan apabila kami mengalaminya, seringkali hati kami goyah, seringkali hati kami takut. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa pada masa lampau Engkau pernah menghardik badai, Engkau pernah menghardik angin dan air yang menerpa perahu para murid, dan semuanya menjadi teduh. Dan hari ini pun ketika badai kehidupan datang menerpa kami, baik dalam rupa sakit penyakit, permasalahan dalam keluarga, permasalahan keuangan atau ekonomi, persoalan dalam mencari pekerjaan atau kehidupan yang layak. Kami yakin apabila kami tunduk di bawah kaki Tuhan, menyerahkan segenap permasalahan itu hanya kepadamu, Engkau akan datang dan bertindak, dan semuanya akan menjadi teduh. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa meneguhkan hati kami, agar kami senantiasa bersandar kepadamu. Kami secara khusus pada saat ini ya Tuhan mau berdoa untuk pelayanan gereja-gereja-Mu, interdenominasi. Secara khusus kami berdoa bagi gereja-gereja yang tergabung dalam PGIS. Dan secara khusus kami berdoa untuk gereja-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan kabar baik di tempat ini. Gereja Kalimantan Evangelis. Kami berdoa agar pelayanan gereja ini dapat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Program-program yang dijalankan, dicanangkan, direncanakan boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Demikian juga kami hamba-hamba-Mu dapat bersinergi antara satu dengan yang lain, untuk saling menopang, saling menguatkan agar tujuan Tuhan menghadirkan damai sejahtera salom di muka bumi ini dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa secara khusus untuk GKE Liang Nyaling, jemaat yang Engkau kasihi. Biarlah setiap orang yang melayani di jemaat ini Engkau pakai mereka secara luar biasa. Walaupun mungkin jumlahnya kecil, tidak seberapa, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memakai mereka untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Engkau berkati para hamba-hamba-Mu, pendetua diakon, pendeta, pikaris, penginjil yang melayani di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai orang-orang ini untuk memberitakan kabar baik yang datang daripada-Mu. Kami juga mau berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu, usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak mereka, agar kiranya senantiasa mendapat perlindungan, kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga waktu demi waktu yang mereka jalani, mereka berikan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Sehingga mereka mampu menjalani kehidupan walaupun kadangkala ada badai yang menerpa. Terima kasih Tuhan, kami mau sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.